sampah tamak dan keserakahan di kota air ingin dibangun seumpama istana Balkis. Berkaca-kaca dari endapan persoalan sosial yang tak menemukan rumus. Pembangunan yang terlahir dari sumber keinginan tanpa rambu sebagai peta aksara, seumpama bidik kehilangan kelasi terhambat jauh membentuk karang. Oke, baik, ini kita kebetulan sedang berbincang-bincang ringan nih ya sama Bang Ye Kolo ini maupun Gajah Mada serta ekspedisi Padompo ini. Majapahit itu belum ada saat itu. Masa abad 12 atau abad 13 Majapahit. Sementara abad 10 Kerajaan Bima itu sudah ada. Oke. Jadi ketika terjadi kekisruhan di tanah Jawa itu, Raden Wijaya ini mau kembali mengambil tahtanya. Tapi dia tidak punya pasukan. Kemudian diutuslah satu orang adipati, kalau tidak salah namanya Adipati Witona. Melobi Kerajaan Bima. Kerajaan Bima itu memberi kuda. Nah, ditulis di Pararato, perang dari Bima itu dikirim ke Madura. Yang membawa itu namanya Rangga Lawe. Rangga itu identik dengan, kalau dalam bahasa Bima itu laki-laki yang jantan. Oh gitu. Jadi Rangga. Semua orang Bima pasti tahu kata Rangga itu identik dengan laki-laki jantan. Kemudian dibawa oleh Rangga Lawe, diserahkan ke Raden Wijaya sebelum terjadi kisruh. Nah, tidak mungkin Kerajaan Bima ini hanya mengirim kuda. Pasti dikirim lengkap dengan hulu balangnya. Nah, di Bima itu dikenal pasukan Kerajaan Bima itu ada Jarasarau, ada Jarambojo, kemudian ada Suba, kemudian ada Anangguru. Nah, ini orang-orang yang hebat ini yang dari Bima ini dikirim ke sana. Dari pasukan inilah cikal bakalnya pasukan Bayangkara di bawah pimpinan Mahapati Gajah Mada. Satu. Kalau ada yang mengatakan Sang Bima itu Gajah Mada, itu salah. Sang Bima itu, raja pertama Bima itu punya anak dua, Indra Jamrud dengan Indra Kumara. Sebenarnya maaf saya potong, ini memang masalah yang mengatakan bahwa Gajah Mada itu orang Bima itu Ya benar. Kalau menurut orang Bima, Gajah Mada itu orang Bima. Karena menggunakan kata Mada itu hanya orang Bima. Mada itu saya. Dalam perspektif saya itu, nenek moyang orang Bima itu disebut Sang Bima. Kalau dikaitkan dengan Islam, itu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Indra Jamrud, Indra Kumala itu Habil dan Kabil. Nah, itu menjadi nenek moyang manusia itu. Nah, kemudian berkaitan dengan Gajah Mada. Orang Bima mengklaim Gajah Mada itu orang Bima. Situsnya ada di Kabukopa, kemudian ada di Huu. Oh, itu pernah itu pernah diteliti. Tentang Gajah Mada ini. Dan pasukan Gajah Mada itu pasukan Bayangkara. Satu yang unik dari Bima, membedakan dengan kerajaan-kerajaan di Majapahit. Kalau di Majapahit, jabatan-jabatan itu dimulai dengan kata bumi. Diakhiri dengan kata bumi. Wira bumi, hati bumi dan lain sebagainya, mangku bumi. Tapi di Bima itu kata buminya ada di depan. Bumi Jenajara, bumi Lumarenda. Jadi semua kata buminya ada di depan. Sementara dari Majapahit itu atau Singosari, kata buminya itu ada di belakang. Nah ini, dua sisi, tapi kata buminya tetap ada. Menandakan itu dia memiliki jabatan, kekuasaan. Kemudian ekspedisi Padompo. Gajah Mada tidak pernah melaksanakan ekspedisi Padompo. Nah, yang melaksanakan ekspedisi Padompo itu Punala. Katanya dua kali ekspedisi Padompo. Sementara Dompu dulu itu namanya, dulu di peta kuno itu namanya Topo.
Oke. Kalau di logat-logat Dobo ya, dobo. logat ini Melayunya itu dobo. Dobo. Tapi kalau logat Bimanya dobo. Kemudian jadi dompoy. Jadi Berarti sekarang sama jadi dengan dobo. daerah ini ya, timur kan ada Dobo juga ya, Ya. yang dekat Kaimana itu kan ada Dobo. Di Kaimana. Nah, yang datang ekspedisi Padompo itu Punala. Punala yang dibawa itu bukan pasukan Bayangkara, tapi Laskar Bali itu dibawa. Tapi tertulisnya tiga tahun yang berbeda. Pernyataannya itu hanya 2 kali. 1331. Yang kedua itu kalau saya tidak salah 1344. Nah, kemudian 1353. Kalau salah mungkin koreksi nanti. Tapi kembali pulang ke tanah Jawa. Dan di Bima ini sudah ada beberapa klan-klan yang kita kenal dengan Cui. Oke. Nah, 5 Cui besar itu dan beberapa Cui kecil. Beliau-beliau ini adalah kerabatan kekeluargaan dengan raja-raja yang ada di Bima itu. Nah, dan tidak semua raja-raja di Bima itu laki-laki. Beberapa raja di Bima itu perempuan. Ada Bilmana, ada Komalat gitu. Oke. Bahkan beliau ikut menaklukkan di negeri Siam, sekali kenal dengan Moro. Dari sejarah di Bima itu bukan kita klaim, tidak, tapi kita ini meluruskan saja untuk generasi berikutnya. Jangan seperti Dodo Tando Pembari Kuantu, tapi kita harus melihat ke belakang. Dari mana asal muasal kita itu. Jadi Bima itu mengalami masa kejayaan sebelum Belanda, Portugis, Inggris masuk ke Bima itu. Jadi saya kalau di figur di Bima ini ada satu figur yang saya kagumi, yaitu Rumah Renda. Oh, Rumah Renda ya. Ya, Panglima Kerajaan Itu namanya Bima. siapa? Kita hanya tahu gelarnya Bumi Lumarenda. Bumi Lumarenda. Oke. Nah, beliau ini ketika terjadi kisruh kerajaan, beliau diam karena dia tahu putra mahkota yang masih kecil ini, Sultan Abdul Qahir I ini, di satu sisi kemenakannya atau ponannya, di satu sisi sepupunya atau salisi. Jadi dia diam, dia tidak bergerak. Tugasnya Bumi Lumarenda itu hanya menjaga tanah Bima ini. Dia tidak boleh berpihak. Dia hanya mengabdi pada negerinya di tanah Bima ini. Tapi pada suatu waktu, ketika Bima ini dalam keadaan bahaya dan perang saudara, Lumarenda ini mengambil tindakan yang tegas, menghentikan semua pemberontakan itu. Kemudian diangkatlah Sultan Abdul Qahir I ini menjadi Sultan Bima yang pertama. Ya. Kemudian kenal dengan Tuharo Lanti. Nah, dari Sultan Abdul Qahir I inilah lahir 2 pejuang tangguh ini. Yang pertama namanya Lasalema, yang kedua namanya Lambila. Kakak beradik ini. Tapi Lasalema ini lebih dominan ke ulama dia. Kemudian beliau hijrah beberapa negeri, dia bangun Mataram. Beliau sempat diangkat menjadi patih di Mataram. Karena beliau ulama, beliau tidak haus kekuasaan, dia serahkan posisinya itu kepada Raja Mataram. Sekarang kita kenal dengan Yogyakarta. Dengan apa? Yogyakarta. Oke. Beliau punya anak perempuan. Dari anak perempuannya ini lahirnya Sultan Abdul Hamid Diponegoro, atau kita kenal dengan Pangeran Diponegoro. Oke. Jadi tidak benar ibunya Pangeran Diponegoro itu selir. Enggak. Ibunya Pangeran Diponegoro itu cucunya Sultan Bima, Abdul Qahir. Oke. Kemudian anak yang kedua ini dikenal dengan Lambila.
Lambila itu orang yang memilah yang hak dengan yang batil. Jadi beliau ini jarang berada di istana. Dia lebih senang jihad dia. Ketika pecah perang di mana-mana, beliau ikut. Bahkan ke Ternate, beliau membantu Sultan Ternate. Kemudian ada sebagian saudara kita di Bima ini menggunakan kata bela. Bela itu bahasa Tidore, Ternate, Maluku. Nah, dari beliau ini. Kemudian pada saat terjadi pertempuran di Benteng Somba Opu, orang-orang Goa itu orang Bugis teriak, Iam bela Malombasi. Iam bela itu Lambila itu. Ternyata nama beliau itu Abil Khair Sidajudin. Orang Goa menyebutnya Edondo katanya. Jadi beliau ini pejuang. Namanya itu termaktub di dalam perjanjian Bongaya. Jadi Sultan Lambila ini sangat ditakuti, disegani baik oleh Arum Palaka, Belanda, Portugis. Beliau sangat disegani dan berupaya armada perang beliau ini dihindari oleh Belanda, termasuk Spilman. Oke. Nah, ketika dia mengingatkan iparnya ini, yaitu Sultan Muhammad Bagir Malombasi Hasanuddin, jangan membuat perjanjian dengan Belanda. Takluklah iparnya ini Sultan Goa. Tapi Abil Khair Sidajudin sampai wafat beliau tidak mau tunduk. Salah satu mungkin isi perjanjian Bongaya itu Sultan Makassar Goa tidak boleh melakukan perdagangan dengan Sultan Bima. Tangkap hidup atau mati Sultan Abil Khair Sidajudin dan Laksamana Karaeng Pontomaranu. Dan salah satu pejuang dari Makassar itu namanya Karaeng Galesong. Karena sudah posisinya sudah tidak bagus, dia mau ke Bima tidak bisa, beliau perang di Batavia. Oke. Jadi Sultan Bima dulu sangat luar biasa. Satu yang kelebihan dari Kesultanan Bima itu yang harus kita akui. Yang pertama, Sultan Bima itu tidak memiliki singgasana, sehingga lambang burungnya itu tidak memiliki kaki. Burung kepala dua bangga baru. Ya. Itu yang menjadi lambang Ya. Bima itu ya. Jadi dia sejajar dengan rakyat dan pejabatnya. Nah, itu saya menarik sekali. kelebihannya. Itu kenapa simbol burung itu kan burung dua kepala ya Bang ya? Ya. Nah, itu bagaimana nilai historis daripada lambang dua kepala ini, apa saja yang terkandung di dalam? Ada yang mengatakan itu satu adat, satu syariat Islam itu. Tapi kalau saya merunut ke simbol Tasinaga, lambang Bima itu kerajaan Bima, itu burung dua itu ada di kepala bagian naga di bunga mahkota dewa. Ada dua burung yang saling membelakangi. Kemudian di ekornya itu ada jangkar. Berarti menandakan mereka ini memiliki armada laut. Oke. Jadi Sultan Abil Khair inilah yang seharusnya diangkat jadi pahlawan nasional. Dari seluruh yang pernah beliau bantu dengan diangkat jadi pahlawan. Sultan Abil Khair Sidajudin ini sampai sekarang belum diangkat jadi pahlawan. Kemudian Laksamana Karaeng Pontomaranu. Kemudian Belanda menggunakan politik adu domba dan lain sebagainya, sehingga posisi Bima itu mau tidak mau harus tunduk mengikuti kata Belanda. Mulai dari masalah upeti, bea, cukai, kemudian mata uang. Mata uang orang Bima dulu orang bilang apa namanya? Bahasa Bima duka. Apa? Duka ya. Oke. Ada mata uang emas. Tapi mata uang Bima itu saya temukan di salah satu daerah di timur, lengkap dengan stempel dan logonya menggunakan bahasa Arab pun dulu. Jadi Bima ini memang sangat unik. Jadi berkaitan dengan Islam yang masuk ke Bima,
yang tercatat itu Dato di Banda dan Dato di Tiro. Tapi masih banyak lagi, ada Syekh Mubin, Nurul Mubin di Sampel. Oke, selanjutnya ini Bang Ye, Selesai. terkait ada juga saya baca di beberapa artikel yang pernah saya baca masalah pada saat Presiden Soekarno pertama dulu mengukuhkan bahwa Bima ini secara sah sebagai negara kesatuan Republik Indonesia saat itu. Terus ada bargaining apa saja yang menjadi catatan bagi sejarah Bima dan terkait masalah penawaran-penawaran tergabungnya Bima saat itu yang masih menjadi kerajaan menjadi ke bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika orang-orang itu Indonesia masih daerah-daerah bagian masing-masing, ada kerajaan dipimpin oleh raja-raja, kemudian ada kesultanan dipimpin oleh sultan. Nah, sultan terakhir Bima itu Sultan Muhammad Salahuddin, semoga Allah merahmati beliau. Amin. Bung Karno datang 2 kali ke Bima. Bung Karno itu menunggu keputusan dari Bima. Datang pertama belum, kemudian datang kedua. Ketika Bung Karno datang yang kedua kali ini, muncullah perlawanan dari rakyat-rakyat Bima, mulai menuju ke Jepang dan lain sebagainya. Hingga peristiwa Newakai. Jadi Sultan dengan ikhlas, dengan sadar mengatakan bahwa kami akan berdiri di belakang negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi pada suatu masa nanti, ketika terjadi sesuatu hal, dia akan dikembalikan ke kerajaan. Si perjanjiannya. Dan Bima itu salah satu yang saya lihat Itu perjanjiannya tertulis. Diberikan daerah istimewa. Tapi orang Bima tidak pernah menagih itu. Dan masuk secara totalitas bergabung dengan negara kesatuan Indonesia. Kiprah Bima itu sangat luar biasa. Melepas Nisanai itu mulai Komodo sampai di Alor itu ada Sipota. Kemudian membatalkan perjanjian dengan Dalu Manggarai. Dan hampir seluruh nama-nama di daerah timur itu menggunakan bahasa Bima. Manggarai, Pantai Tebe, Bajawa, Rote. Berarti dulu daerah-daerah itu memang udah jadi satuan daripada satu disebut kerajaan Dana Rote, Lama, Lera, Lara, Tuka. Iya ya, itu bahasa Bima semua ya. Jadi memang hubungan Bima dengan Bugis, dengan Goa, dengan Melayu ya. Melayu itu sudah dari dulu. Termasuk saudara kita dari Lombok Timur. Ternyata memang kalau kita kupas secara total terkait masalah runtutan sejarah Bima ini udah luar biasa. Jadi memang kita harus banyak sekali membaca maupun diskusi-diskusi ataupun menggali terus tentang nilai-nilai sejarah yang ada di Bima ini. Kebetulan di Bima ini setiap jengkal tanah di Bima ini memiliki sejarah. Jadi yang unik tuh, jadi mengenali desa-desa tua di Bima ini, tanah-tanah tua, itu sangat gampang. Contoh gini, kenapa selatan itu disebut Woha? Apa? Woha itu artinya tengah, di tengah-tengah. Sementara zaman dulu itu tidak ada peta, tidak ada GPS, tidak ada kompas. Kok nenek moyang orang Bima itu tahu bahwa di situ benar-benar di titik tengahnya? Atau menggunakan ilmu bintang itu kali? Kemungkinan besar menurut saya orang Bima itu sangat menguasai ilmu falak, ilmu perbintangan. Yang sementara ini masih dipegang orang Sape, saudara kita dari Sape, Lambu, Bera, Kolo.
nggak ada GPS kompas. Nggak ada GPS kompas. Mereka bisa berlayar kemana-mana. Bahkan ada salah satu Sultan Bima itu diberi hadiah kelapa, buah kelapa itu yang dua buahnya itu oleh Raja Madagaskar. Ini dalam pikiran saya itu seberapa jauh orang-orang Bima ini, orang-orang Wajo di Bima ini berlayar ini. Itu satu. Kemudian keunikan Bima yang lain, setiap jengkal tanah itu ada sejarahnya. Jadi setiap nama di tempat gampang mengetahui mana kampung yang baru dibentuk, sangat mudah. Itu secara apa kita kenalnya itu secara apa dari kontrol bahasanya atau wilayahnya? Nama. Oh, nama dari daerah itu. Ya. Kadang banyak orang meledek cara dialek orang Bima, kental dengan huruf E. Oke. Tapi dari situlah kelengkapan linguistik, literasi bahasa Bima, kosakata. Contoh. Karena kita salah dua kosakata Ya. Bima ini. Contoh, orang-orang daerah lain mungkin tersenyum melihat orang Bima berbicara tuh. Tapi ada satu kelebihan bahasa Bima itu yang susah disebut oleh orang lain. Contoh, papibu itu susah oleh daerah lain. Oke. Tadidu, Ya, itu memang susah. itu susah. Kemudian ain, to, bo itu susah. Tapi orang Bima dengan mudah melafazkan itu. Makanya orang Bima itu kalau ikut MTQ pasti dia juara. Jadi mereka orang-orang Bima ini memiliki kelengkapan linguistik, ejaan atau kosakatanya yang sangat lengkap. Jadi kata yang sulit sangat mudah disebut oleh orang Bima, walaupun dari orang-orang daerah lain mentertawakan dia itu. Sangat susah. Coba Pak, Ibu, Bo itu susah. Didu, Do itu susah. Ada tetangga saya itu orang dari seberang. Habis saya suruh bilang Pak katanya. Kalau berkata Pak, itu orang Bima ada pintu. Bola. Contoh, orang bilang Bo. Kalau orang dari daerah lain, kalau orang Bima menyebut Bo itu buku atau kitab. Jadi itulah kelebihan orang Bima yang susah ditiru oleh orang dari daerah lain. Jadi pertahankan, bukan berarti kita harus malu dengan logat orang Bima. Nah, dari situlah kita mengenali ciri-ciri khas, kelebihan humaniora, kearifan lokal orang-orang Bima. Jadi tidak usah kecil hati. Sejarah itu bukan diklaim dan lain sebagainya. Tapi memang suka atau tidak suka, naskah itu ada di Samparaja sana. Kebetulan ketuanya itu Ibu Dewi Ratna itu. Jadi naskah-naskah di sana. Kalau mau belajar ke Samparaja, belajar naskah. Jadi dia lebih utuh di sana ya. Nggak bisa kita penggal-penggal lagi Kalau karena kita memang asal bikin tercatat buku, tidak punya referensi, Betul. diketawain sama orang. Kita harus ke sana belajar. Siapa saja. Kita sampaikan sejarah itu apa adanya. Jadi setiap masa itu ada sejarahnya, tiap sejarah itu ada masanya dan ada peradabannya. Iya benar. Jadi itulah beberapa keunikan orang-orang Bima itu. Dan satu lagi kelebihan orang Bima itu, dia sebelum ada bulog itu, orang Bima itu punya lumbung padi, lumbung makanan, namanya lengge. Ya. Jadi lumbung padi, lumbung makanan di Bima itu dikenal dengan 3. Ada lengge, kemudian ada jompa. Nah, kemudian saudara kita dari Lambitu Sambori punya lengge yang unik, ya dia 3 tingkat.
Beda dengan Lengge kebanyakan ini. Artinya berarti Bima ini dari dulu memang sudah paham tentang Sudah paham. ketahanan pangan itu ya. Sudah tahu dia. Bahkan mereka itu disebut ada ladang. Orang-orang Bima menyebutnya oma. Mereka tanam di lahan yang pada hujan itu dan tumbuh. Tapi sekarang mulai diganti dengan pergeseran industri pertanian, semuanya menanam. Saya ingat pesan Rumah Mari, Nina Komari, Bumi Ratu Part 3. Hanya satu pesannya. Ye, Sandaka, Tanam Bojo. Itu aja pesan beliau. Jadi kita orang Bima jaga. Jangan sampai setelah semuanya hilang, kita baru mencarinya. Kita jaga Danam Bojo ini, sungainya, gunungnya, hutannya, lautnya, manusianya, adat istiadat, budaya. Dan budaya di Bima ini tidak ada satupun yang bertentangan dengan syariat Islam. Tidak ada. Jadi tidak ada. Katanya ada jejak ajaran ini, nah bohong. Orang Bima itu hanya mengenal satu ajaran dulu, namanya parafu. Jadi percaya kepada sesuatu yang tunggal. Zaman Kakamba Kakimbi, zaman parafu, kemudian zaman Naka, zaman Cuhi, kemudian zaman kerajaan, kemudian zaman kesultanan, Swapraja, kemudian republik. Itu tahapannya. Jadi ini aja sekedar obrolan singkat. Dan kita tahu nanti mungkin di lain waktu kita akan buka sejarah penyebaran Islam di tanah Bima. Untung ya saya punya teman sahabat ya, yang sohib saya satu ini memang dia sangat kental sekali ya, untuk kita menggali beberapa sejarah terkait Bima. Jadi rumah itu ada dua istilah pengertiannya rumah itu. Ada rumah itu Tuhan, yang kedua itu Tuan. Kalau dikaitkan dengan bahasa Minang disebut enci. Bahasa Bimanya ince. Jadi menurut saya yang benar itu kalau manusianya itu bukan rumah, rumah mata. Kalau Tuhan itu rumah. Tapi ada lelucon. Oke. Kita ini ada 5 rumah di Bima itu. Ini untuk closing ya. Yang pertama itu rumah Tala. Rumah Tala ini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Kemudian rumah Syekh, ulama, Tuan Syekh. Kemudian Tuhan yang ketiga itu, rumah yang ketiga itu yaitu rumah Sang Haji, Sultan, raja-raja itu. Tiga. Ini ada Tuhan, ada ulama, ada pemimpin. Yang bikin kacau kita ini rumah yang kedua ini, yang sisa 2 orang ini. Yang pertama itu rumah Londe, yang kedua itu rumah Tele.
berupa bencana, sementara manusia menagih untung, hukum dagang, serta mobilisasi rumah industri kapital. Hati mereka adalah cambah pada hukum penciptaan uang yang melahirkan bayi-bayi bersangkut belati, luka tergenang